Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini.
Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, kita percaya bahwa Allah kita, Dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru. Itu bulan Juli, di mana kita percaya ada perkenanan, ada kasih, ada mujizat Tuhan di dalam bulan yang baru ini. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, Bapak yang ada di rumah, bahkan ada di gereja, bahkan dimanapun saudaraku berada yang sedang mengikuti ibadah online ini, kami dari atas nama Gereja NCC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus boleh mengikuti ibadah online di gereja di NCC di tempat ini. Kami di dalam kondisi new normal ini, gereja kita tetap mengadakan ibadah online. Untuk informasi lebih lanjut kami akan berikan informasi kepada Bapak Ibu di minggu ke depan. Bapak Ibu, gereja kita juga di tempat ini sudah menyediakan suatu program, yaitu dengan menggunakan QR, OPPO atau GoPay untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh pakai aplikasi ini. Bahkan Bapak Ibu yang punya waktu boleh memberikan, mengantarkan persembahan ke jam kerja di sekretariat kita di tempat ini. Itu saja pengumuman pagi hari ini Bapak Ibu. Jika Bapak juga ingin memberikan perpuluhan, Bapak Ibu boleh mentransfer ke rekening gereja kita yang sudah disediakan. Amin Bapak Ibu, tetap semangat, tetap semangat. Haleluya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita? Sekalipun saat ini ada persoalan, tapi kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudaraku. Sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tangan kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dia baik bagi kita saudaraku. Sebab Tuhan baik.
Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini saudaraku. Sebab Dia baik bagi kita. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik saudaraku, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari kita datang sujud menyembah, sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Kami memuji-Mu Tuhan, di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempol kita. Dia baik bagi kita saudaraku. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya saudara. Apapun kondisi kita harus tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Karena kebaikannya tak akan pernah Dia tinggalkan. Dia akan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita semua harus yakin dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa darahnya, bahwa itulah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Berapa banyak Ibu percaya, Bapak Ibu engkau percaya engkau sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Dia penebus kita saudaraku. Dia penolong hidup kita. Mari tepuk tangan bersama-sama saudaraku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia yang menolong dan yang mengangkat semua dosa-dosa kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan, aku yakin Tuhan. Oh, 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 oh. Dia angkat deritaku, Kau yang menyembuhkan sakitku Tuhan. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat tangan kita sama Tuhan. Ku angkat panji, oh, oh. Sebab Dia menang atasku, Dia menebusku.
Tuhan saudara, bahwa Dia yang sudah menyelamatkan kita. Mari sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya. Oh, ku yakin. Katakan suami istri, ku yakin. Iya. Oh, oh, oh. Ya angkat deritaku, yang sakit disembuhkan. Amin. Yakinlah, terimalah kuasa Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Ku angkat panji, oh, raja menang atas surga penuh. Mari lambaikan tangan kita buat Tuhan kita. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, Dia bebaskanku, bukan bangkit, dan ku berlari menyambut kerajaanmu datang. Mari tepuk tangan. Dia Yes Lord, kami percaya Engkau hidup, Engkau yang menyelamatkan kami. Dia hidup. Oh, Dia penebus, Yesus. Dia hidup. Oh, Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi, Dia penebusku. Ya, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya percaya bahwa hidupku yang sekarang bukanlah milikku lagi, tapi hidup yang kuhidupi ini adalah kepunyaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari-hari ini yang kita perlukan bukan hanya sekedar pertolongan Tuhan, bukan hanya sekedar apa yang kita butuhkan, tapi ada yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa umat Tuhan hari-hari ini, engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu Roh Tuhan menuntun memimpinmu. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah, dimanapun kau berada saat ini, sedang mengikut ibadah ini, mari sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan pada hari ini. Biar Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang beribadah kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Kami perlukan Roh-Mu Tuhan menuntun, memimpin, memenuhi hidup kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Roh-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu. Itu adalah bukti cinta-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Bahwa kami menerima keselamatan penebusan oleh pengorbanan-Mu. Dan pagi hari ini dengan darah Yesus, dengan penuh keberanian kami hampiri Engkau. Karena kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, mari datang sama Tuhan sungguh-sungguh pagi hari ini. Rasakan Roh Kudus menjamahmu. Rasakan Roh Kudus memenuhimu, bahkan membaptismu pagi ini. Datang dengan hati yang rindu, datang dengan hati yang haus akan Dia, maka Dia yang memuaskanmu. Tuhan tahu kita tidak mampu. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Tapi yang utama Tuhan pada pagi hari ini, datang sama Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan.
rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau datang di rumah-rumah umat-Mu pagi ini. Engkau hadir di gerejamu Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan. Bawa kami pagi ini ya Roh Kudus. Bawa kami tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Kuatkan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, datang Roh Kudus, Ku rindu. Dengan minyak yang baru urapi kami Tuhan, urapi kami, urapi rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Mengalir Tuhan. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari angkat tanganmu. Satu yang ku rindu, bersekutu. Bawaku Tuhan, bawa kami Yesus. Nikmati hadirat-Mu. Jamalah kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh Jesus, satu yang ku rindu. Ini kerinduan kami pagi ini Tuhan. Kami mau bersekutu, memuji dan menyembah-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Urapi-Mu mengubah hidupku. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Mari katakan sama Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku. Ini kerinduan umat-Mu pagi ini Tuhan. Ini yang diperlukan umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Oh, Yesus, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Mari sembah Dia yang di rumah-rumah, yang di perjalanan, yang di rumah sakit. Mari terima jamahan Roh Kudus pagi hari ini. Angkat tanganmu. Oh, oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir.
Kudus memulihkan kami. Roh Kudus mengubah hidup kami pagi ini. Yesus, kami sembahkan. Yesus, Roh-Mu turun atas umat-Mu. Roh Kudus yang hadir. Lawatlah hati bapak-bapak Tuhan. Lawatlah hati para ibu-ibu. Lawat hati anak-anak-Mu Tuhan. Oh, orang-orang tua dilawat Tuhan. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus. Yesus, terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Yesus, Yesus. Mari engkau Bapak Ibu, dimanapun engkau berada pagi ini. Biar Tuhan yang menjamah. Biarkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Karena Dia berikan rohnya kepada kita. Untuk menolong, untuk memimpin, untuk mengajar kita. Supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Melakukan firman-Nya. Hidup dalam rencana Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kita gak mampu tanpa Roh Kudus, saudaraku. Tuhan tahu itu. Pagi ini, mari. Minta Roh Kudus memimpin rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, keluargamu. Terima kasih Tuhan. Kau melihat Tuhan tangan anakmu yang terangkat kepadamu pagi ini. Mereka memerlukan roh-Mu ya Tuhan. Supaya mereka tetap kuat. Dan mereka tetap mengandalkan-Mu. Dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun atas setiap rumah-rumah umat. Suami-suami istri diurapi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, mungkin ada masalah pertengkaran. Tapi ketika Roh Kudus turun atas rumah-rumah tangga umat-Mu, maka Roh Kudus akan membawa damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang melimpah-limpah. Sehingga keluarga-keluarga semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin bersatu untuk terus menantikan janji Tuhan digenapi atas setiap umat. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bersaksi sedikit saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada satu pujian yang Tuhan taruh di hati kami suami istri. Kami tidak tahu kenapa Tuhan persiapkan kami untuk menerima lagu ini. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika pujian itu kami terima, kami diuji, dididik oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara mertua saya sakit keras. Dan kami tahu bisa saja itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi mertua kami, mertua saya. Tapi kami berdoa karena waktu itu kondisinya kami juga enggak punya uang saudaraku. Karena kami tahu kalau terjadi sesuatu pada ibu mertua saya, kami enggak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami datang sama Tuhan saudara. Kami bawa pujian ini, kami nyanyikan. Dan malam itu tiba-tiba terjadi mujizat saudara. Yang mertua saya tadinya sudah buang air, muntah tidak pernah berhenti. Dan tidak ada respon lagi. Tiba-tiba jam 1 malam dia terbangun. Tiba-tiba dia merasa ada kekuatan Tuhan. Dan dia gak muntah, gak buang air lagi. Dan sampai pagi dia sehat, bisa duduk dan bisa seperti biasa. Padahal tadi sudah tidak respon apa-apa. Saudara, setelah itu Tuhan uji kami lagi. Tiba-tiba kendaraan mertua saya rusak dan kami harus membiayainya. Tapi mujizat terjadi lagi saudara. Tiba-tiba suami saya waktu di kantor dia bilang, gimana Ma? Gimana ini? Saya bilang udah Pak, kita doa aja. Saya di rumah angkat pujian ini saudara. Saya percayakan semua sama Tuhan, saya andalkan Tuhan. Tiba-tiba suami saya pulang, dia katakan, Ma Tuhan Yesus itu baik. Tiba-tiba kami mendapatkan suatu
ada di rekening suami saya, saudara. Dan kami bisa kirim buat mertua kami. Dan Tuhan uji lagi, tiba-tiba kakak saya masuk rumah sakit. HB-nya sudah rendah sekali, 6 apa 7. Saya katakan kalau kau percaya kak, saya ajak dia lagu ini. Tiba-tiba 2 jam setelah kami berdoa, HB-nya naik menjadi 14, saudara. Tanpa transfusi. Saudara, kalau itu boleh kami alami. Dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Mujizat yang sama juga berlaku bagi saudaraku. Amin. Hanya satu yang Tuhan minta. Ada firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Yohanes 40 yang 11 berkata, Yesus berkata, kalau engkau percaya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Meta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertanyaan yang sama Tuhan katakan bagi semua umat Tuhan. Bukankah sudah Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati, dengan kepercayaan kepada Tuhan. Mari katakan sama Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Naikkan dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari katakan kembali dengan segenap hati. Kau Tuhan jadi andalan. Hari-hari ini andalkan Tuhan saudara. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat kita tidak mampu, saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya. Tuhan katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Oh Jesus, aku percaya ada mujizat. Oh Jesus, Kau dahsyat Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah katakan, percayalah kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenarannya. Carilah Dia setiap hari. Hiduplah dalam firman Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan. Angkat kedua tanganmu pagi ini. Bapakku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan menantikan mujizat, yang mengandalkan Tuhan pagi ini.
Nah, puji Tuhan, kita sudah memasuki di bulan yang baru, bulan Juli tahun 2020. Ini semester yang kedua, dan saya percaya bahwa ketika kita memasuki semester kedua, ada sesuatu yang Tuhan berikan dan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin menyampaikan apa yang menjadi tema Tuhan pada kesempatan ini, yaitu bahwa Roh Kudus memberikan masa depan dan memampukan kita untuk menjalani hidup kita hari ini. Sekali lagi bahwa Roh Kudus memberikan masa depan dan memampukan kita untuk menjalani hidup kita hari ini. Nah, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14. Yehezkiel 37 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Dan Bapak Ibu bisa buka Alkitab, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab elektronik. Ya, kita baca bersama-sama dan memperhatikan ayat ini dengan baik. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat yang ke-14, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kita membaca firman ini. Firman ini adalah pada zaman Nabi Yehezkiel untuk umat Israel. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan memberikan rohku kepadamu. Berarti Tuhan memberikan rohnya kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan itu adalah yang terjadi ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada pemisahan yang terjadi antara manusia dengan Tuhan. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini ada firman yang menguatkan bahwa aku memberikan rohku ke dalammu. Jadi Tuhan mengulangi kembali apa yang terjadi ketika Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-13, bahwa aku akan membukakan kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Ada sesuatu yang perlu kita mengerti di sini bahwa orang yang hidup adalah orang yang memiliki masa depan. Orang yang hidup yang memiliki masa depan. Orang yang mati tidak memiliki masa depan. Tapi saya mau tambahkan demikian bahwa orang yang hidup di dalam Roh Kudus yang memiliki masa depan hari ini dan masa depan untuk kekekalan. Jadi masa depan yang berkesinambungan yang terus-menerus di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang mati tidak memiliki masa depan. Orang yang mati tidak bisa menikmati dan melihat kehidupan. Tetapi orang yang hidup di dalam roh memiliki masa depan untuk hidup hari ini maupun untuk hidup kekekalan. Sesuatu yang menguatkan kita pada saat ini bahwa memang roh yang memberikan masa depan untuk kita. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 63, ya, Yohanes 6 ayat 63, kita baca ayat ini, ya.
roh yang memberi hidup. Sekali lagi, roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan ini yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Dan coba perhatikan perikopnya di dalam Yohanes ini. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri karena perkataan ini keras. Tapi saya percaya bahwa kita yang hadir di gereja maupun yang mendengarkan firman Tuhan di rumah-rumah, kita adalah bukan orang yang mengundurkan diri, tetapi kita adalah orang-orang yang maju terus di dalam kasih karunia Tuhan. Yang mau dan mengerti, katakan amin. Dan kita pada kesempatan ini dengan jelas bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, perkataan-perkataan yang Tuhan katakan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita dalam doa kita, Tuhan membangkitkan atau Tuhan menaruh perkataannya di dalam hati kita. Itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang memiliki roh dan hidup. Maka itu firman itu bisa membuat sesuatu yang mati menjadi hidup. Membuat sesuatu yang suram menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Sesuatu yang sakit menjadi sembuh. Ada mujizat-mujizat yang terjadi karena ada roh yang menyertainya. Karena ada satu kuasa yang bisa memiliki hidup, yang menghidupkan. Itu satu anugerah yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Nah, Roh Kudus adalah yang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita baca Yesaya 29 ayat 11, itu jelas sekali mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan-rancangan masa depan, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini di dalam zaman Yesaya. Dan saya percaya ini masih juga terjadi di dalam kita pada saat ini. Efesus 3 ayat 20, mungkin bisa dibukakan Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 dengan jelas mengatakan kepada kita, bagi dialah yang dapat melakukan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Bapak Ibu, doa apa sekarang ini? Doa untuk kebutuhan, doa untuk kesehatan, doa untuk hal-hal yang mungkin kita melihatnya, bisa melihatnya, menjangkaunya secara jasmani. Tetapi Tuhan Allah dengan rohnya yang kudus memampukan kita bukan hanya mencapai apa yang kita doakan, dikatakan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Pemikiran kita terbatas, doa kita terbatas, tetapi ketika kita masuk di dalam roh bersama dengan Tuhan, maka kita mampu melakukan jauh, mampu mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Maka itu kita harus dengan sungguh-sungguh pada saat ini, kita harus proklamkan bahwa rohlah yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan untuk kita. Dunia tidak bisa memberikan apapun. Dunia tidak bisa untuk memberikan jaminan untuk kita. Yang bisa adalah Tuhan Yesus melalui rohnya yang kudus. Bagaimana kita bisa menerima hal itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Jadi kita harus menerimanya dengan iman. Iman apa? Iman yang telah Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan Yesus telah naik ke surga, dan pada saat-saat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak sendirian. Rohnya yang Tuhan tempatkan di dalam kita, itu yang memampukan kita untuk kita mengambil langkah iman untuk menerima rancangan Tuhan dalam hidup kita. Menerima rancangan Tuhan yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan pada saat ini. Tapi saya mau sampaikan bahwa ada banyak rancangan-rancangan buruk yang mungkin direncanakan untuk kita, yang iblis rencanakan. Tapi saya mau sampaikan bahwa dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa kasih-Nya, Allah mampu membuat rancangan-rancangan yang buruk yang dirancangkan terhadap hidup kita oleh si jahat, mampu diubahkan menjadi rancangan-rancangan yang indah, yang membuat satu kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Maka itu masuklah di dalam kehidupan yang berkuasa di dalam Roh Kudus, di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, yang berikutnya adalah Roh Kudus memampukan kita untuk melalui hari yang baru. Kalau di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ke-23 bisa dibukakan dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua, kita perhatikan baik-baik. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, sesuatu yang indah yang disampaikan bahwa di garis bawahi di sini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Dikatakan selalu baru, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita terus melangkah maju di dalam Tuhan? Tuhan tidak meminta kita memakai pengurapan yang lama. Tuhan tidak mau memakai masa lalu kita. Tuhan mau apa yang bisa kita lakukan hari ini. Dan Dia menjamin masa depan kita. Maka itu kita pada hari ini, pada kesempatan ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan bahwa kita hidup bukan di masa lalu, tetapi kita hidup di masa sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang yang terikat dengan masa lalu, terikat dengan dosa masa lalu, terikat dengan hal-hal yang mengikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga tidak bisa hidup hari ini dan masa depan. Marilah kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan bahwa Tuhan yang kudus ini, Tuhan yang mulia ini, punya sesuatu yang dikatakan kasih setia dan rahmat-Nya setiap pagi dalam hidup kita. Maka itu Tuhan mau supaya kita bisa hidup hari ini, hari ini, hari ini. Kita sebagai orang percaya, kita harus bisa menikmati hidup hari ini dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Tapi kita punya masa depan yang jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan dan doakan dan kita pikirkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, ada tips yang disampaikan demikian. Kalau
dalam bahasa Indonesianya saya sampaikan demikian. Pria mendapatkan kebaikan apabila menunggu di hadirat Tuhan. Wanita mendapatkan kebaikan apabila mencari wajah Tuhan. Karena Ratapan 3 ayat 25 dalam bahasa Inggrisnya ngomongnya demikian. God proved to be God, to be the man who patiently wait, to the woman who diligent seeks. Artinya bahwa apabila pria menunggu di hadirat Tuhan, saya sampaikan demikian, dan wanita mencari wajah Tuhan, maka akan mendapatkan kebaikan. Banyak pria yang tidak sabar, banyak pria yang tidak menantikan Tuhan untuk melangkah hari ini. Maka itu mulai para imam untuk dengan sungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan, menunggu di hadirat Tuhan, masuk di dalam kedalaman dengan Tuhan. Para wanita ketika mungkin memakai feeling, memakai perasaan, mari dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mencari wajahnya selalu. Sehingga perasaanmu sebagai wanita menyatu dengan perasaan Tuhan. Sehingga hari itu bisa dilewati dengan satu kebaikan yang engkau dapatkan dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan aku rindu. Mari kita bangkit berdiri, yang ada di gereja, yang di rumah juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Urapi yang di rumah Tuhan, urapi yang ada di gereja Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini. Tuhan hadir, Saat ini hadir di rumah-rumah Tuhan, hadir di setiap keluarga, hadir di setiap pribadi. rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, oh saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Haleluya, silakan duduk. Ratapan 3 ayat 24 dan 25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dan saya percaya bahwa kita semua merindukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap detik hidup kita. Karena di dalam kita ada satu lubang atau ada sesuatu yang hanya bisa diisi oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Hanya bisa diisi oleh yang menciptakan kita. Seperti yang Tuhan lakukan
dengan Tuhan menghembuskan rohnya atas Adam waktu menciptakan Adam. Demikian pula kita bahwa ketika di dalam kita ada hanya yang bisa mengisinya, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Kehadirannya, manifestasinya ada di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus memampukan kita menguatkan kita untuk melakukan apa yang perlu dilakukan hari itu. Nah, Roh Kudus juga memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, mari kita baca ayat ini. Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ketika kita hari ini, ketika kita melangkah, kita nggak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, 5 menit kemudian juga kita nggak tahu. Maka itu Tuhan mengatakan bahwa kalau Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita melangkah hari ini dan ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita di dalam rumah kita, ketika kita keluar dan kita juga melakukan aktivitas kita, kita ada di dalam payung kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang dirancangkan buruk oleh si jahat menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Maka itu mari dengan sungguh-sungguh meyakini dan masuk di dalam bahwa Roh Kudus itu yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus juga itu memampukan kita untuk menjalani kehidupan keagamaan kita dengan benar. Nah, kalau kita sekarang, kita ada di dalam new normal. New normal itu kalau kata adalah kehidupan yang dijalani dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kita pakai masker, terus kita menjaga jarak, dan kita sebelumnya sering mencuci tangan dengan benar. Nah, itu kondisinya. Nah, untuk melakukan ini diperlukan disiplin. Dulu kita nggak biasa pakai masker. Kalau waktu saya ingat seringnya hanya di kereta ketika kita pakai masker. Karena di kereta itu seperti padat sekali, kalau kita nggak pakai masker pusing kita, mumet. Nah, tetapi sekarang kita harus terbiasa dengan new norm, new normal. Artinya bahwa kita harus merubah kebiasaan kita. Nah, saya mau sampaikan bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kehidupan keagamaan kita dengan benar. Kenapa saya mau katakan seperti yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 20. Dikatakan maka aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Halo? Kita harus memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi yang memampukan kita untuk bisa hidup keagamaan kita dengan benar. Nah, hidup keagamaan kita ini bukan untuk membawa kita kepada keselamatan, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita di sini orang Farisi itu dikatakan
dia mengucap syukur di dalam Lukas 18 ayat 11. Dia mengucap syukur. Dia tidak seperti dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pezina, dan dia juga bukan seperti pemungut cukai. Dia berpuasa 2 kali seminggu, dia memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Tapi kalau di dalam Lukas 18 ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dikatakan, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh karena dia merasa berdosa. Tapi orang Farisi ini memegahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, tetapi yang diterima adalah orang pemungut cukai. Karena dia tidak berani menengadah ke langit, dia memukuli diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku bahwa aku orang berdosa." Pemungut cukai, orang Farisi merasa bahwa yang dilakukan yang baik itu menyelamatkan. Yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik, menyelamatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, pemungut cukai ini dia berlutut, dia menangis, dia mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah." Dan orang yang pulang ke rumah bapaknya yang dibenarkan oleh Allah ini adalah pemungut cukai. Tapi kita bersyukur bahwa kita telah dibenarkan dan Roh Kudus ada di dalam kita dan memampukan kita untuk kita melakukan kehidupan keagamaan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu memberikan persembahan persepuluhan bukan untuk saya, bukan untuk gereja, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Melakukan hal-hal seperti berpuasa, seperti doa, bukan untuk masuk surga, tetapi untuk supaya mempermuliakan nama Tuhan, supaya banyak orang yang diselamatkan. Sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi hidup keagamaan kita itu asalnya dari roh kita yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita juga harus melakukan kehidupan keagamaan kita untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Karena orang dunia ngelihat, orang Kristen aja itu mencuri. Kan tidak mempermuliakan nama Tuhan kalau orang dikatakan demikian. Orang Kristen kok selalu berkekurangan, meminta-minta misalnya. Itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya, Tuhan mau kita bisa menjalani kehidupan keagamaan kita dengan sungguh-sungguh dan untuk mempermuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan tutup dengan satu ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yang sudah datang hari-hari ini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Kenapa dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus? Dia tahu bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini dengan iman, dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, akan melewati proses dan banyak tantangan. Mungkin ada yang mencemooh kita, mungkin ada yang menghina kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, tapi penghibur itu. Maka itu milikilah Roh Kudus. Masuk di dalam hati kita dan biarkan dia berkuasa dalam hidup kita dan memampukan kita supaya kemuliaan Tuhan itu nampak di dalam hidup kita. Dan kita adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh dengan harapan.
bukan hanya masa hari ini, tetapi masa untuk kekekalan. Yang mengerti dan mau katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Hari yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Tapi saya percaya Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk kita mengerti dan bisa melakukannya dalam hidup kita. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa perjamuan kudus ini memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa, setiap kita, mari kita melakukannya dengan cara yang kudus dan layak untuk meminum dan makan cawan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melayakkan menguduskan kami. Mari setiap kita yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita lebih daripada segala sesuatu. Nyawanya Dia berikan untuk kita. Penderitaan yang Dia alami ganti kita. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kita, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah, masing-masing mempersiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kristus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami pada saat ini Tuhan. Biar melalui perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, yang kami lakukan hari ini, biar Tuhan, mujizat daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, oh, setiap anak-anak-Mu Tuhan dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, oh, ekonomi dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, usaha-usaha yang baru dibukakan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah kami Tuhan mengalami setiap hari persekutuan dengan Engkau, perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Rahmat-Mu selalu baru, selalu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita juga diberikan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan ke rekening BRI Gereja Betel Indonesia. Demikian juga bisa memberikan ke rekening BCA Gereja Betel Indonesia Cikarang Baru. Dan saya percaya ketika kita memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka berkat Tuhan turun atas hidup kita. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu juga mau memberikan secara langsung, bisa memberikan juga ke sekretariat gereja pada jam-jam kerja. Dan saya ingin berdoa untuk persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan persepuluhan karena kami mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami. Maka itu Tuhan Yesus, biarlah hati kami tidak terikat dengan dunia ini, tapi hati kami hanya memandang kepadamu. Hati kami terikat kepadamu Tuhan Yesus, melekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan juga kami percaya bahwa Engkau memberkati kami. Kami menerima berkat-berkat ilahi dari surga atas kami. Tingkap-tingkap langit terbuka atas setiap kami Tuhan. Dan melalui berkat yang Tuhan berikan atas kami, nama Tuhan dipermuliakan. Amin Tuhan. Kami bisa Tuhan menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan usaha kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, sebelum kita selesai dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa syafaat, dan saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan tuntunan dan kehidupan atas kita pada saat ini. Tuhan, kami Terima mengucap kasih, syukur Tuhan. Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Ya Terima kasih. Engkau sudah melawat kami Tuhan. Terima kasih. Lewat ibadah raya kami ini Tuhan, kami bersyukur Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Berkati Tuhan. Tuhan. Amin. Berkati. Engkau sudah memberikan yang terbaik Tuhan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. kasih. Buat kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Yes God, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami katakan bahwa jemaat NCC Tuhan rindu akan kebenaran firman-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya pada saat ini Tuhan, kami sudah memulai kehidupan new normal Tuhan. Tapi kami percaya oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, oleh kekuatan berasal dari Engkau, kami bisa melewati semuanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, baik kami di gereja maupun di rumah-rumah pada saat ini, maupun di mana saja kami berada Tuhan, Engkau sudah melawat hati kami Tuhan. Dan kami percaya yang lemah semakin kuat, yang letih semakin kokoh, semakin kuat dan bertahan di hadapan Engkau Tuhan. Dan yang sakit Engkau pulihkan Tuhan, yang tergeletak Kau bangkitkan kembali Tuhan. Rasa sakit Kau gantikan Tuhan dengan senyuman, dengan tawa yang luar biasa Tuhan. Karena kami bersuka cita di hadapan Engkau Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, umat-Mu Tuhan akan mencari wajah-Mu, datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, dan berbalik dari jalan mereka yang jahat Tuhan, dan kembali berseru-seru kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup memulihkan situasi kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, bahkan kehidupan saudara-saudara kami Tuhan, pekerjaan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Oh yes God, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pembina, untuk gembala pembina kami Tuhan. Untuk Bapak Niko Nyoto Harjo Tuhan beserta wakil-wakilnya. Terima kasih. Begitu juga ada gembala rayon kami Tuhan, Terima Bapak Wiweko kasih, dengan wakil-wakilnya Tuhan. Begitu juga dengan gembala tempat ini Tuhan, Bapak Chris Gideon dan wakilnya Bapak Sugandi Tuhan. Beserta keluarga mereka Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan. Kau berikan anugerah Tuhan, Kau berikan anugerah grace yang double portion Tuhan. Yang berasal dari Engkau Tuhan. Kau taruh setiap hati mereka visi yang berasal dari Engkau Tuhan. Untuk membawa jemaat Tuhan semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pelayanan mereka. Berkati mereka Tuhan dengan fresh anointing, dengan urapan yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang Kau cintai Tuhan. Kami katakan bahwa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, baik di kota-kota pun desa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangunan rohani pada saat ini Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi pada saat ini Tuhan. Umat-Mu akan mudah untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami percaya inilah waktunya tuaian terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus itu terjadi Tuhan. Pemerintahan kami adalah pemerintahan yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mau memberikan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Lewat presiden kami, DPR, MPR, bahkan pemerintahan di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka adalah pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga negara kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Bangsa yang diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan Engkau akan nyata Tuhan buat bangsa kami. Dan kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan persepuluhan kami dan persembahan ucapan syukur kami. Kami percaya
Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berlipat kali ganda Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kau berkati usaha-usaha mereka Tuhan. Kau berkati ladang-ladang usaha mereka, pekerjaan mereka, tangan mereka. Kau berkati setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Kau akan nyata di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memuji. Kami memuji kebesaran. Mari kita bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.